Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur dan segala sesuatu harus dibantu oleh orang lain? Aku pernah, dan hari ini aku ingin berbagi cerita bagaimana aku bangkit. Yuk, dengarkan ceritaku. Di awal tahun 2023, aku harus menjalani beberapa minggu di rumah sakit karena habis operasi 4,5 jam. Dan selama di rumah sakit itu tentu saja segala sesuatu harus dibantu oleh orang lain. Ada suster, ada adikku, ada sahabatku yang practically 24 jam bersama aku. Kok bisa 24 jam? Ya, 24 jam karena adikku dan sahabatku juga menemaniku di siang hari dan di malam hari, dan mereka juga tidur dengan menggunakan kasur lipat di rumah sakit itu. Rasanya aku sedih, mereka harus berkorban begitu banyak untukku. Tapi apa daya, aku memang pada saat itu sedang tidak berdaya. Setelah dokter membolehkan aku pulang dan dirawat di rumah, selama beberapa bulan, aku masih harus bergantung pada orang lain. Masih harus di tempat tidur, tapi sebenarnya harusnya aku sudah bisa melakukan aktivitas. Cuman aku kok takut ya untuk beraktivitas, nggak punya panduan gimana sih untuk memulai aktivitas untuk orang tua seusia lansia seperti aku ini yang aman dan nyaman dilakukan oleh kami. Saat itulah aku menyadari bahwa aku itu berada pada titik terendah yang bahkan untuk berdiri aja susah loh. Itu aku harus belajar berdiri. Rasanya kayak zaman-zaman muda mau mendaki gunung gitu, susahnya setengah mati. Dokterku mengatakan beberapa kali ketika dia visit ya, dan ketika aku juga kontrol bahwa yang paling penting itu aku harus makan makanan yang bergizi. Ternyata tubuhku tidak baik-baik saja karena pola hidup yang tidak sehat sebelumnya. Jujur aja sih, aku takut. Takut apa? Takut jadi beban keluarga, takut kehilangan kesempatan untuk nikmati hidup di usia senja, takut jadi lansia yang sakit-sakitan. Nah, di sini aku ingin berbagi cerita bagaimana aku akhirnya bangkit, terutama dengan diet yang benar dan latihan atau fitness yang cocok untuk usiaku yang sudah lansia ini. Ini memang bukan perjalanan yang mudah buatku, tapi aku percaya kalau aku bisa melakukannya, maka orang-orang seusia aku juga pasti bisa. Yuk kita mulai perjalanan ini bersama. Waktu itu aku bahkan tidak bisa berdiri tanpa bantuan karena penyembuhan luka bekas operasi yang cukup lama. Aku takut untuk banyak gerak. Padahal katanya luka itu akan bisa lebih cepat heal kalau kitanya beraktivitas. Tentunya aktivitas yang wajar-wajar saja ya. Tentu saja aku juga ingin mulai aktivitas, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau dipikir-pikir, rasanya aku tidak pernah benar-benar menjaga kesehatan. Aku sering menjalani diet tanpa ilmu, alias ikut-ikutan aja apa yang lagi tren. Aku juga jarang olahraga, dan walaupun aku terkenal banyak minum, tapi sebetulnya yang aku minum itu kebanyakan adalah minuman-minuman botolan yang memang tinggi kadar gulanya. Kalaupun minum air putih itu tidak sebanding dengan minuman bergula yang aku konsumsi ya. Tapi semua itu terasa biasa aja. Sampai akhirnya tubuhku mulai memberi sinyal
aku sering merasa pusing, mata sering berkunang-kunang, yang ternyata itu karena tekanan darahku yang tinggi. Bahkan aku juga terkadang merasa sesak nafas hanya karena berjalan beberapa ratus meter saja. Sementara teman-temanku ikut maraton 10-20 kilometer, aku jalan ratusan meter aja udah ngos-ngosan. Naik tangga cuma 1 lantai aja juga ngos-ngosan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika aku bukan ngos-ngosan, ketika aku sesak nafas setelah mandi air dingin. Saat itulah aku tahu kalau aku harus berubah. Aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku tidak mulai menjaga kesehatanku sejak dulu? Tapi akhirnya aku sadar bahwa lebih baik terlambat daripada tidak melakukannya sama sekali. Benar nggak? Dari situlah perjalanan ini dimulai. Semua berubah saat aku sadar bahwa kalau aku tidak mulai sekarang, kapan lagi? Awalnya aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku bilang ke diriku sendiri, pertama, aku harus mulai dari hal yang kecil. Jadi aku ingat tuh hari pertama itu aku mencoba cuman berjalan aja di sekitaran rumah ya, dan itu hanya 5 menit aja. Nafas juga udah terengah-engah, jalan 5 menit aja. Tapi dan rasanya sih ya udahlah nggak apa-apa nanti mungkin seiring berjalannya waktu akan lebih baik. Tapi kalau nggak dilatih kan kapan lebih baiknya ya. Dan akhirnya aku bertekad bahwa besok aku harus coba lagi dan coba lagi. Jadi aku mulailah mencobanya sedikit demi sedikit. Aku juga mulai coba memperbaiki pola makan, bukan dengan diet yang ketat, tapi memastikan bahwa tubuhku mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Aku juga mengganti semua minuman berkadar gula tinggi itu dengan yang less sugar. Rasanya kok nggak enak ya. Tapi aku tahan-tahanin, minum itu dulu dan lama-lama aku mikir ngapain juga pakai yang less sugar, udahlah kita pakai yang no sugar, jadi bikin aja sendiri gitu ya. Atau juga sekarang aku mulai banyak minum air putih yang memang lebih sehat daripada minuman-minuman bergula itu. Perubahan kecil ini terasa sulit loh di awal, tapi lama-lama menjadi kebiasaan yang membuat aku merasa lebih baik. Satu hal yang ingin aku sharing di sini adalah ketika ada momen yang sangat aku bersyukur adalah ketika aku dipertemukan dengan komunitas yang memang ingin hidup sehat dengan cara-cara yang benar, yang bukan instan. Kelas diet dan fitness yang aku ikuti ini, walaupun online, tapi benar-benar membantuku dalam mengubah hidupku menjadi lebih sehat dan lebih bugar. Tidak ada yang mudah, mulai olahraga itu sulit sekali, tapi aku tahu bahwa aku harus melakukannya. Sampai sekarang pun aku masih struggle kok untuk kalau dikasih sama coach tambahan latihan-latihan yang diperlukan. Tapi aku tahu sih tujuannya adalah untuk membuatku lebih baik, dan itu semua untuk kebaikanku, untuk kesehatanku di usia lansia ini. Sekarang hidupku terasa jauh berbeda. Aku tidak hanya merasa lebih sehat, tapi juga lebih bersemangat dalam menjalani hari-hariku. Aku sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang pada saat itu terasa mustahil. Aku sudah mampu berjalan lebih jauh, aku sudah melakukan banyak aktivitas walaupun sederhana, tanpa merasa lelah. Aku juga mampu naik tangga lebih dari 1 lantai tanpa merasa sesak nafas. Dan aku juga sangat menikmati waktu-waktu luangku bersama teman-teman dan keluarga. Aku ingin semua orang tahu, terutama orang-orang yang sudah merasa terlambat
untuk berubah. Tidak ada kata terlambat. Setiap langkah kecil yang kita ambil sekarang ini bisa membawa perubahan yang besar di masa depan. Pengalamanku memotivasi diri sendiri ini bisa kamu terapkan loh untuk dirimu sendiri atau untuk mengajak orang tuamu untuk hidup lebih bugar dan lebih sehat. Jadi, mulai sekarang yuk, ajak orang tuamu untuk melakukan hal-hal yang sederhana tapi bermanfaat, dan percayalah, kamu pasti bisa bantu mereka. Walau sudah lansia, aku merasa hidupku berubah saat aku memutuskan untuk berubah. Dan aku percaya orang tuamu juga akan bisa melakukan hal yang sama seperti aku. Jangan tunda lagi. Mulailah membujuk orang tuamu untuk melakukan perjalanan sehat mereka hari ini. Kalau kamu merasa butuh teman atau mencari inspirasi, subscribe channel ini ya. Di sini kita akan belajar, berbagi, dan bangkit bersama. Ingatlah, perjalanan panjang selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Yuk kita mulai langkah itu sekarang. Kesehatan orang tuamu adalah hal terpenting yang bisa kamu perjuangkan. Ingat itu.